Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Saudara, akibat tanah pondasinya tergerus luapan air sungai, rumah warga di Mojokerto ambruk. Meskipun tidak menimbulkan korban, seluruh perabot rumah tidak bisa terselamatkan karena tertimpa kerangka atap dan genting. Rumah milik Solih Al-Fatah di Jalan Raya Pekayun, Kelurahan Keranggan, Kota Mojokerto tiba-tiba ambruk. Tanah pondasi rumah pria berusia 57 tahun itu tergerus luapan air sungai. Sebagian dinding dan kerangka atap rumah runtuh dan jatuh ke sungai. Sementara perabot rumah banyak yang rusak, tertimpa kayu dan genting. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh penghuni keluar saat mengetahui dinding dan lantai rumah mereka mulai retak. Menurut Solih, air sungai di samping rumahnya meluap setelah hujan deras mengguyur sejak sore hingga dini hari. Tadi ya saya kan masuk ke rumah, terus tahu-tahu sudah banyak yang pecah gitu. Terus saya takut keluar, nggak lama roboh itu. Akibat kejadian ini pemilik rumah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Untuk sementara waktu penghuni rumah mengungsi ke tempat saudaranya. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, perampok rokok senilai 3,1 miliar dibekuk polisi, hingga ledakan sisa bahan peledak di Markos Detasemen Gegana Brimopolda Jatim. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan. 3 dari 9 pelaku perampokan truk ekspedisi rokok senilai 3,1 miliar rupiah di Jalan Raya Desa Buduran, Kecamatan Wonosari, Madiun, diringkus polisi. Ketiga pelaku adalah Wawan dan Agus, warga Kebumen, dan Supriyadi, warga Pemalang, Jawa Tengah. Sementara 6 orang lainnya masih dalam pengejaran polisi. Perampokan bermula saat pelaku membuntuti truk ekspedisi rokok yang dikemudikan Aji Nugroho dari Malang. Di tengah jalan truk dihentikan salah satu pelaku yang menyaru polisi. Sopir truk kemudian disekap dan dibuang di dekat eksit tol Cirebon, Jawa Barat. Kasus ini terbongkar setelah polisi mengantongi rekaman CCTV dan mengidentifikasi nopol minibus yang ditumpangi para pelaku. Ledakan terjadi di markas Brimopolda Jatim, Jalan Raya Gresik, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya. Akibat ledakan 10 anggota Brimob mengalami luka. Selain itu, 1 kantor dan 1 mobil rusak. Meski yang meledak jenis bahan peledak low eksplosif, namun dampaknya 100 meter dari lokasi ledakan. Bahan peledak jenis itu sangat sensitif terhadap gerakan, tekanan maupun cuaca panas. Tim Lab 4 Polda Jawa Timur menyatakan ledakan di gudang bahan peledak dipicu ruangan sempit yang lembab dan cuaca panas. Sementara setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim, 10 prajurit Brimob korban ledakan diperbolehkan pulang. Penjaga ladang bernama Sunaryo berusia 50 tahun ditemukan tewas di Jalan Setapak Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Pasuruan. Korban tewas dengan luka di kepala dan luka bakar di tangannya akibat ledakan bom ikan atau bondet yang belum diketahui kepemilikannya. Polisi yang menyelidiki kematian korban menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya 6 buah bom ikan atau bondet yang belum meledak, 2 pasang sandal, topi, dan tas. Jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Grati untuk diautopsi. Dari keterangan saksi, korban pergi hendak menjaga ladang, mengajak seorang temannya, lalu berpencar. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan yang cukup keras. Saat dihampiri ternyata ditemukan korban sudah tergeletak. Warga negara asing asal Australia, Henry Kitzer, ditemukan tewas usai terseret ombak saat berselancar di pantai Gerajakan, Banyuwangi. Tim SAR menemukan jasad korban di tepi pantai terseret ombak sekitar 5 km dari titik lokasi tenggelam. Korban tewas akibat tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi saat bermain surfing bersama kedua rekannya. Jasad WNA berusia 55 tahun ini kemudian dievakuasi ke posko pencarian di dermaga Pantai Gerajakan, lalu dibawa ke RSUD Blambangan.
Usai divisum, jasad korban dibawa ke Bandara Internasional Ngurah Rai Bali untuk dipulangkan ke negara asalnya di Australia. Hujan deras yang mengguyur wilayah Mojokerto mengakibatkan tanggul Sungai Sadar jebol sekitar 20 meter. Akibatnya ribuan rumah yang berada di 5 kecamatan dilanda banjir. 5 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mojo Anyar, Puri, Mojosari, dan Pungging di Kabupaten Mojokerto, serta Kecamatan Keranggan yang masuk wilayah Kota Mojokerto. Air bah mengenangi permukiman dan badan jalan, sehingga melumpuhkan aktivitas warga. Menurut warga, banjir kali ini yang terparah sejak 10 tahun terakhir. Untuk mengantisipasi dampak banjir, pihak BPBD Kabupaten dan Kota Mojokerto menyiapkan dapur umum bagi korban banjir. Saudara, sebuah paket berisi pistol lengkap dengan 6 pelurunya ditemukan petugas keamanan Bandara Internasional Juanda. Dalam pemeriksaan, nama dan alamat pengirim tidak jelas, meski paket itu ditujukan ke Kabupaten Palu, Sulawesi Tengah. Paket berisi senjata api itu diketahui saat pemeriksaan dengan mesin sinar X. Pistol jenis Taurus PT-92 lengkap dengan 6 peluru kaliber 9 mm dimasukkan tas hitam dan dibungkus plastik bergelembung atau bubble wrap. Paket itu hendak dikirim ke Palu, Sulawesi Tengah. Namun dari pemeriksaan sementara petugas, nama dan alamat pengirimnya tidak sesuai dengan yang tertulis dalam paket. Kita melaksanakan pengecekan juga pendataan awal. Setelah itu akan kita limpahkan juga. Mungkin setelah ini proses dari Denpom Manunggal Juanda akan dilimpahkan beserta dengan berita acaranya kepada Polres Sidoarjo. Siap. Dan terakhir, kalau secara kasat mata itu rakitan atau pabrikan? Pabrikan. Tapi memang ya kita nggak tahu sistem mereka. Tapi yang jelas barang ini dapat merisaukan kita lah karena istilahnya kita harus bisa menjaga hal-hal ini jangan sampai jadi upaya-upaya itu jadi lolos. Hasil penggagalan upaya penyelundupan senjata api ini akan diserahkan kepada pihak Polresta Sidoarjo agar dapat diselidiki siapa pengirim dan penerimanya. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Jelang peringatan Nyepi, umat Hindu di Lamongan membuat ogoh-ogoh dibantu pemuda desa. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.